Halo, Sobat Literasi, selamat datang kembali di video pembelajaran literasi informasi seri ketiga. Setelah selesai menonton video seri 1 dan seri 2, sudah saatnya nih kita lanjut ke seri kali ini yang akan membahas terkait evaluasi informasi. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengevaluasi informasi secara tepat yang berasal dari artikel jurnal. Dalam mencari kebutuhan informasi, biasanya kita menggunakan portal jurnal internasional, portal jurnal nasional, dan situs web terpercaya. Tapi sebelum itu ada yang tahu nggak sih, evaluasi informasi itu apa? Jadi, evaluasi informasi adalah sebuah kegiatan di mana seseorang melakukan evaluasi atau analisis terhadap literatur atau sumber informasi yang digunakan. Terus apa sih tujuannya? Yap, betul sekali. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan apakah informasi yang sudah kita temukan relevan, berasal dari sumber yang kredibel dan tentunya sudah terupdate. Dalam mengevaluasi sebuah artikel, kita harus melihat berdasarkan kriteria penilaian kualitas dan kelayakan artikel. Kriteria tersebut antara lain, 1. Peer-reviewed. Kedua, author dan authority. Ketiga, accuracy. Keempat, objektif. Kelima, referencing. Nah, dari 5 kriteria tersebut pastinya penasaran banget kan? Yuk kupas tuntas bersama lewat video ini. Yang pertama ada peer-reviewed. Apa sih peer-reviewed itu? Peer-reviewed adalah kegiatan untuk meninjau atau mereview sebuah informasi oleh beberapa pakar di bidang artikel tersebut. Artikel yang sudah melewati proses ini disebut dengan scholarly journal. Biasanya di dalam portal jurnal ilmiah terdapat reviewer atau editor, yang bertugas untuk meninjau kelayakan artikel tersebut dipublikasikan. Lalu, untuk mengetahui apakah artikel itu sudah direview, kalian bisa menggunakan Ulrich-Web. Apa itu Ulrich-Web? Ulrich-Web adalah website yang berisi bibliografi dan informasi penerbit yang berisi lebih dari 300 terbitan berkala dari jurnal akademis, ilmiah, open access, jurnal yang dipilih review, majalah, surat kabar, dan sumber informasi lainnya. Kriteria yang kedua yaitu author dan authority atau pertanggungjawaban penulis. Artikel yang baik memiliki kredensial kepenulisan yang baik, yang artinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan isinya. Oleh karena itu, kita perlu tahu biografinya, terutama pada latar belakang pendidikan, pekerjaan, karya, dan penghargaan yang pernah diterima. Nah, cara untuk menyelidiki kredensial penulis dapat kita ketahui melalui internet dengan melihat lembaga yang menaunginya seperti universitas, perusahaan, asosiasi, atau lembaga riset. Selain itu dapat dilihat melalui Directory of Published Literature pada laman http://www.writer.net. Kriteria selanjutnya adalah akurasi. Seringkali penulis mengutip informasi dari bahan referensi lain untuk dapat menunjang isi artikel yang sedang ditulisnya. Penulis dapat melakukan 2 cara untuk membuat kutipan, yaitu kutipan secara langsung maupun tidak langsung. Kutipan tidak langsung seperti parafrase ialah ketika penulis menyatakan kutipan tersebut dengan kalimatnya sendiri. Untuk memastikan penulis melakukan parafrase dengan benar dan akurat, dapat dilihat melalui sitasi dan daftar pustaka yang terdapat dicantumkan penulis. Tapi kenapa sih hal ini perlu dilakukan? Karena, biasanya informasi yang dikutip penulis memiliki arti dan perspektif yang berbeda dengan sumber aslinya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakakuratan informasi. Kriteria yang keempat yaitu objektif. Sebuah artikel harus disajikan secara kritis dan objektif. Artinya, artikel yang baik harus ditulis dengan kalimat yang kritis, masuk akal, dan berkaitan satu sama lain. Selain itu, juga harus memiliki tujuan penulisan yang jelas, menggunakan bahasa baku, menghindari kalimat retoris dan bermakna ganda agar tidak terjadi salah tafsir, dan tidak menggunakan bahasa yang mengandung provokatif. Kriteria yang terakhir yaitu referencing atau referensi. Daftar pustaka yang tertera di dalam artikel harus sesuai dengan sitasi yang ada di isi artikel. Apabila penulis menuliskan sebuah sitasi, namun setelah dicari tidak tertera di dalam daftar pustaka, maka kredibilitas isi informasi perlu dipertanyakan lagi. Sitasi dan daftar pustaka merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah artikel. Selain berkaitan dengan keakuratan informasi, berkaitan juga dengan plagiarisme. Kedua hal tersebut berfungsi untuk menghindari adanya plagiarisme dalam penulisan artikel. Contoh artikel ini telah memenuhi kelima kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pertama telah melewati proses peer review dapat dipastikan melalui situs jurnal yang tertera di link jurnal tersebut. Artikel yang berjudul Londo IH, Elopement and Bridge Kidnapping Amongst the Muslims of Monta, Bima, Indonesia, ditulis oleh Hamzah Hasan, Hasijuba, Abdullah Irwan, Mustaqim Pabajah, dan Abderrahman dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang artinya memiliki authority yang jelas. Kemudian artikel ini juga akurat karena menggunakan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan kalimat yang kritis.
Selain itu, artikel ini memiliki kelengkapan dari hal sitasi dan daftar pustakanya juga loh. Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah pernah melakukan evaluasi informasi dengan benar? Jika belum, yuk lebih aware dalam memilih dan memilah sumber informasi yang akan digunakan. Nah, berikut ini ada cara instan untuk mengevaluasi informasi loh. Hal ini dapat digunakan ketika kita sedang melakukan penelusuran informasi sederhana dan mempermudah kita dalam proses evaluasi informasi. Cara instan tersebut terdiri dari 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah who atau siapa. Pertanyaan ini berkaitan dengan otoritas, kewenangan atau pertanggungjawaban sebuah informasi melalui siapa penulis informasi tersebut. Selanjutnya, where atau di mana. Pertanyaan ini berkaitan dengan tempat di mana informasi tersebut dipublikasikan. Untuk mengetahuinya, dapat dicari siapa penerbitnya atau di mana informasi tersebut diterbitkan. Yang terakhir adalah is this information credible? Apakah informasi ini kredibel? Pertanyaan ini berkaitan dengan kredibilitas isi informasi. Apakah informasi tersebut dapat dipercaya kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya? Oke teman-teman, segitu dulu ya penjelasan tentang proses mengevaluasi informasi pada artikel jurnal. Jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi informasi terlebih dahulu sebelum menggunakan sumber informasi ya teman-teman. Video ini merupakan tahapan ketiga dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi, jadi pastikan kalian menonton video seri selanjutnya yang berisi tentang etika penggunaan informasi ya. Masih di channel YouTube yang sama kok. See you di video selanjutnya.